Halo semua, salam bijak. Berjumpa lagi bersama kami, Bijak Obat. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak sekali muncul istilah dan berita-berita yang mungkin menjadi pertanyaan besar untuk kita semua. Seperti halnya vaksin, herd immunity, dan new normal. Apa sih semua itu? Berhubungankah semua itu? Baiklah, kita mulai dari vaksin terlebih dahulu. Dalam dunia kesehatan dan masyarakat, vaksin sudah menjadi hal yang sering kita dengar atau yang biasa kita sering dengar dengan sebutan imunisasi. Secara singkatnya, vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Vaksin mengandung bakteri, racun, atau virus penyebab penyakit yang telah dilemahkan atau sudah dimatikan. Saat vaksin dimasukkan kepada tubuh seseorang, vaksin akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi. Nah, proses pembentukan antibodi inilah yang disebut dengan imunisasi. Setiap orang yang sudah mendapatkan vaksin, lalu terpapar oleh kuman penyebab penyakit yang sebenarnya di kemudian hari, tubuhnya akan mengenal dan akan membentuk antibodi dengan cepat untuk melawan kuman tersebut. Nah, berikut ada beberapa contoh dari macam-macam vaksin. Yang pertama, vaksin dibuat dari kuman, bakteri, atau virus yang telah dilemahkan atau dimatikan. Adapun contoh dari vaksin yang berasal dari kuman atau bakteri atau virus yang telah dimatikan ialah vaksin polio dan juga vaksin batuk rejan. Adapun contoh dari kuman, bakteri, atau virus yang telah diremahkan untuk vaksin ialah contohnya adalah vaksin BCG, vaksin polio sabin, dan vaksin campak. Yang kedua, vaksin yang dibuat dari zat racun yang toksik yang telah dilemahkan. Contohnya adalah toksoid tetanus dan juga toksoid difteri. Nah, adapun yang ketiga, vaksin yang dibuat dari bagian kuman tertentu atau komponen kuman yang biasanya berupa protein. Contohnya adalah pada vaksin hepatitis B. Nah, inilah sedikit gambaran mengenai vaksin. Untuk lebih jelasnya, nantikan video selanjutnya dari kami mengenai vaksin. Yang selanjutnya, di tengah pandemi COVID-19 ini muncul istilah herd immunity yang dikabarkan bisa menyudahi pandemi ini. Istilah ini sebenarnya bukan istilah baru dalam bidang medis, tetapi memang jarang diketahui oleh masyarakat awam. Lalu, apa sih herd immunity itu? Apakah berhubungan dengan vaksin? Herd immunity atau yang biasa diartikan kekebalan kelompok merupakan situasi di mana sebagian besar masyarakat atau kelompok terlindungi atau kebal terhadap penyakit tertentu. Semakin banyak orang yang kebal terhadap suatu penyakit, semakin sulit bagi penyakit tersebut untuk menyebar karena tidak banyak orang yang dapat terinfeksi. Ada banyak cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kekebalan kelompok atau herd immunity ini. Cara yang pertama adalah vaksinasi. Nah, tadi kita sudah bahaskan sedikit mengenai vaksinasi. Mari kita bahas mengapa vaksinasi dapat memunculkan herd immunity. Tadi telah dikatakan bahwa vaksin mengandung bakteri, racun, atau virus penyebab penyakit yang telah dilemahkan atau sudah dimatikan. Saat dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, vaksin akan melangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi. Mari kita ambil contoh vaksin polio. Ketika seorang mendapatkan vaksin polio, tubuhnya membentuk kekebalan spesifik terhadap virus polio. Suatu saat, ketika ada virus polio memasuki tubuh orang tersebut, sistem imun tubuhnya sudah kenal dan siap melawan virus polio tersebut. Sehingga virus ini mati dan tidak sampai menyebabkan penyakit polio. Dengan begitu, virus juga tidak bisa menyebar kepada orang lain. Nah, jika hampir semua orang dalam suatu kelompok yang sama memiliki kekebalan terhadap virus polio, tentunya kesempatan virus polio untuk menyebabkan penyakit dan menular menjadi sangat kecil. Sehingga otomatis kondisi ini juga dapat memberikan perlindungan kepada orang yang belum mendapatkan vaksin polio di kelompok tersebut. Nah, jadi begitulah mengapa vaksin dapat membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok. Begitupun halnya dengan COVID-19 ini, oleh karena itu herd immunity digadangkan dapat menyudahi pandemi COVID-19 ini. Nah, selain dengan vaksin, tubuh manusia sebenarnya telah mempunyai sistem kekebalan sebagai mekanisme pertahanan dalam mencegah masuknya dan menyebarkan agen infeksi. Mekanisme pertahanan ini terdiri dari dua kelompok fungsional
yaitu pertahanan non-spesifik dan pertahanan spesifik yang saling bekerja sama. Nah, yang pertama adalah pertahanan non-spesifik. Di antaranya adalah kulit, membran mukosa, sel-sel fagosit, komplement lisozim, interferon, dan berbagai faktor humoral lainnya. Pertahanan non-spesifik ini berperan sebagai pertahanan pertama. Mekanisme yang kedua ialah mekanisme pertahanan spesifik, meliputi sistem produksi antibodi oleh sel B dan sistem imunitas seluler oleh sel T. Sistem pertahanan ini bersifat adaptif, yaitu menghasilkan reaksi spesifik pada setiap agen infeksi yang dikenal karena telah terjadi pemaparan sebelumnya. Nah, sistem pertahanan ini sangat efektif dalam memberantas infeksi sehingga dapat mencegah terjadinya penyakit di kemudian hari. Nah, jadi kekebalan tubuh juga bisa didapatkan secara alami oleh orang yang berhasil sembuh dari penyakit infeksi tertentu. Karena setelah pulih dari suatu penyakit infeksi, tubuh akan memiliki antibodi untuk melawan kuman penyakit infeksi tersebut bila suatu saat kuman itu menyerang kembali. Jadi, semakin banyak orang yang terinfeksi dan sembuh, semakin banyak juga orang yang kebal dan herd immunity pun akan terbentuk. Namun, terbentuknya herd immunity secara alami ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan resikonya pun tidak kecil. Nah, hingga kini belum ada vaksin untuk virus corona. Para peneliti pun masih berusaha untuk mengembangkan vaksin tersebut. Jadi, pembentukan herd immunity melalui vaksinasi tentu belum bisa dilakukan. Nah, sedangkan pembentukan herd immunity secara alami dengan membiarkan banyak orang terinfeksi virus, seperti contohnya virus COVID-19 ini, tentu dibutuhkan waktu yang sangat lama dan resiko yang besar untuk mencapai herd immunity. Terlebih lagi, tidak sedikit jumlah orang yang rentan terhadap infeksi virus COVID-19 ini, misalnya lansia, orang yang memiliki penyakit penyerta seperti jantung, hipertensi, diabetes, paru, dan penyakit lainnya. Jadi, tentu perlu pertimbangan dan protokol yang tepat untuk membangun herd immunity secara alami ini sehingga meminimalisir resiko yang akan terjadi. Misalnya, seperti penggolongan usia balita, dewasa, dan lansia, juga penggolongan orang-orang yang memiliki penyakit penyerta. Dan yang paling penting, yaitu perlunya edukasi masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan tentunya. Sehingga angka kesembuhan akan meningkat pesat dan herd immunity secara alami bisa saja dapat tercapai. Nah, yang selanjutnya sering kita dengar akhir-akhir ini ialah istilah new normal atau sebuah tatanan baru atau normal baru yang akhir ini digadang-gadang oleh pemerintah bahkan dunia. New normal sendiri, seperti yang digadangkan oleh pemerintah, adalah suatu kebijakan membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial, dan kegiatan publik secara terbatas dengan menggunakan standar kesehatan yang sebelumnya tidak ada sebelum pandemi ini ada. Tentu perlu menjadi catatan penting mengenai pemberlakuan dari new normal ini. Masyarakat tentu perlu paham dan sadar dalam menjalankannya. New normal bukan berarti kita bebas berkumpul dan berperilaku seperti sebelumnya, bebas bercengkrama, tanpa peduli akan protokol kesehatan yang sudah banyak dihimbau dan disosialisasikan. Tentu kita perlu selalu membiasakan hidup bersih, melakukan cuci tangan secara rutin, dan menerapkan physical distancing atau memberi jarak dengan yang lain, serta sadar jika kita merasa sakit, hindari berkontak dengan orang lain, dan menjaga diri, dan hal lain yang tentunya sudah sering pasti kita dengar sebagai salah satu langkah cara untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Lalu, apakah new normal ini menjadi langkah untuk membentuk herd immunity secara alami? Yang terpenting, jangan sampai new normal ini kita sepelekan dan tidak kita laksanakan mengenai protokol kesehatan yang perlu kita jalankan. Sayangi diri kita dan juga keluarga kita dan orang lain di sekitar kita. Jangan sampai malah menjadikan new normal meningkatkan angka terjangkitnya virus ini secara melonjak tajam karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian kita. Nah, sudah tahu kan sekarang mengenai vaksin, herd immunity, dan juga new normal? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, dan juga pandemi ini akan segera secepatnya berakhir. Salam bijak.